Aspri cantik milik CEO Meno W. Bab 3 Surat Perjanjian 2. Rasa lemas dan juga lunglai menguasai tubuh Sandra, menghilangkan seketika rasa semangat yang tadinya sempat membara di saat memiliki harapan yang begitu sangat besar bahwa ia akan mendapatkan penghasilan besar yang akan bisa dia gunakan untuk biaya pengobatan sang ibu angkat. Namun kini menguap begitu saja. Asa menghilang bersamaan dengan datangnya ketakutan terhadap Sean, bos barunya yang begitu sangat menakutkan, menekan dengan suara keras dan juga lantang, hingga membuatnya tak nyaman. Ingin sekali keluar untuk mencari pekerjaan baru yang bisa membuat hatinya tenang. Ingat, lemah Sandra, selepas membaca salah satu klausul di dalam surat perjanjian pekerjaan yang kini sedang dia buka, bahwa ia tak boleh keluar ataupun mengundurkan diri di mana dari bulannya dia akan mendapatkan gaji sebesar 10 juta atau dia harus mengganti rugi, membayar dan kembali senilai 10 kali lipat dari total penghasilannya dalam 1 tahun. Untuk membayangkan totalnya saja sudah membuat Sandra keliengan. "Apa kamu masih ingin mengundurkan diri?" tanya Aga memastikan. Menyipitkan pandangannya, kembali beradu pandangan dengan Sandra yang telah menegakkan kepala. "Bagaimana jika aku gak mampu membayar dendanya?" lemahnya bertanya. "Bos Sean akan memasukkanmu ke dalam penjara." Mencelos sudah hatinya Sandra. "Penjara?" sahut Sandra terbata. Kerja jantungnya semakin keras saja di dalam bekerja, membuatnya kesusahan hanya untuk sekedar menelan salivannya pelan, bersitatap dengan dinginnya kedua sorot mata Aga yang mengangguk pelan. "Aga!" Suara bariton tiba-tiba saja terdengar. Sungguh berhasil menjingkatkan tubuh Sandra yang segera menolehkan kepalanya ke arah suara. Seiring dengan berdirinya Aga cepat menghadap tuannya. "Saya bos." Mempercepat degupan di jantung Sandra. Susah sekali untuk ia bisa mengendalikan kondisi tubuhnya yang gemetar. Memperhatikan langkah tegap sang bos besar, tampak melenggangkan kaki mendekati. "Sudah kamu jelaskan semuanya?" datar Sean. "Belum bos." Menyipitkan pandangan Sean, menolehkan kepalanya ke arah Sandra yang telah menundukkan kepala, ikut berdiri perlahan. "Saya harus menunjukkan kembali mengenai klausul di dalam surat perjanjian pekerjaan." Aga menginformasikan. "Kenapa kamu harus menunjukkannya lagi?" Kini Sean mengerutkan keningnya, mengarahkan pandangannya segera ke asisten pribadi barunya. Apa dia berencana untuk mengundurkan diri? Menghujam ke arah Sandra, semakin dibuatnya ketakutan. Menganggukkan pelan kepala Aga membenarkan. "Benar bos." Dan disambut oleh senyuman kecut di bibir Sean. "Belum ada 1 jam kamu bekerja di sini, tapi sekarang sudah ingin mengundurkan diri." Mengeluhkan lidah Sandra untuk sekedar mengangkat wajahnya saja. Ia tak kuasa, apalagi harus menjawab pertanyaan dari Sean. "Angkat kepalamu Nona Sandra," titah Sean. Sungguh hatinya kesal sekali jika tak saling bersitatap di saat berbicara. Seiring dengan menegaknya kepala Sandra cepat menatapnya nanar. "Kenapa kamu ingin mengundurkan diri?" tanya Sean. Karena dak-dikduk kerja jantung Sandra semakin keras, bertalu tak karuan sebagai tanda dari rasa takutnya yang tak kunjung mereda, melainkan kian melambung tinggi, menguasai diri. "Karena saya..." Susah sekali untuknya bisa melanjutkan kalimat. Tak berani menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan buliran bening di balik kelopak mata basahnya. "Karena saya..." lanjut Sandra, sesaat sebelum dibuat berjingkat oleh sentakan dari Sean yang tak sabar. "Jawab!" Bagaikan petir yang menggelegar menerpa telinga Sandra. "Karena saya takut dengan Anda dan saya nggak nyaman bekerja dengan Anda." Jawab cepat Sandra.
Dalam satu tarikan napas, menundukkan kepalanya. Tegakkan kepalamu. Harus berapa kali aku bilang agar kamu menegakkan kepala di saat berbicara denganku. Maaf bos, gemetar sudah tubuh Sandra. Ingin meluruhkan sejenak saja badannya ini di atas sofa ataupun lantai, namun mana berani ia melakukannya. Salah satu tugas kamu adalah selalu menjawab pertanyaanku dengan cepat, lugas, dan tak bertele-tele. Tegas Sean, tak mempedulikan ketakutan asisten pribadi barunya. Iya bos, mengusap cepat jatuhnya air mata, lebih memilih untuk segera menolehkan kepalanya ke arah Aga. Apa yang harus aku pelajari sekarang? Tanya Sandra. Harus bisa menguatkan hatinya sendiri, demi untuk cerahnya masa depan ia, anak-anak panti, dan juga kesehatan ibu angkatnya. Hal apa yang disukai dan gak disukai Bosean? Tolong informasikan semuanya ke aku sekarang. Menahan kuat agar bibirnya tak sampai bergetar, meskipun susah. Tak ada lagi pilihan lain untuk ia bisa mundur bukan? Harus tetap maju dan bertahan di dalam pekerjaan yang menakutkan, daripada harus mati sengsara di penjara, hingga menelantarkan anak-anak panti yang kini telah menjadi tanggung jawabnya. Seiring dengan bergeraknya kedua tangan Aga, akan mengambil ponsel miliknya yang tersimpan di dalam saku jas kerja. Pelajari warna-warna ini, ucap Aga, meletakkan ponsel di atas meja, mengalihkan pandangan Sandra. Silakan duduk kembali. Menganggukkan pelan kepala Sandra, segera mengayunkan langkahnya ragu untuk duduk di atas sofa. Selepas melirik ke arah Sean yang masih berdiri tegap, sambil menyilangkan kedua tangan di atas dada, memperhatikannya di dalam kebisuan. Jenis-jenis warna hitam, ebony, midnight, ink, grau, onyx, gris, sable, jet black, spider. Lanjut Aga menerangkan, mengetikkan kepalanya ke arah contoh jenis-jenis warna hitam dengan keterangan di bawahnya di dalam ponsel. Hafalkan itu semua, karena Bosean gak akan pernah memakai baju, celana, ataupun spray di luar warna itu semua. Menganggukkan kembali kepala Sandra, di antara rasa bingungnya melihat semua warna yang hampir sama. Gold, hitam, dan putih. 3 warna yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, di dekat Bosean dan di Upward Group. Kenapa? Masih menyimpan buliran bening di balik kelopak matanya. Warna gold melambangkan kemewahan, warna putih melambangkan kemurnian. 2 hal yang disukai Bosean. Lagi-lagi menganggukkan perlahan kepala Sandra, berusaha untuk mencerna tiap baris kalimat informasi pemberian Aga di saat tertekan. Kalau hitam, melambangkan apa? Lirih Sandra bertanya. Kamu bisa menanyakannya langsung ke Bosean. Meremang sudah tubuh Sandra, membuatnya mengarahkan pandangannya spontan ke arah Sean yang masih bergeming. Sudah, lebih baik ia menyimpan saja rasa penasarannya ini untuk dirinya sendiri, daripada harus bertanya kepada bosnya yang begitu sangat menakutkan. Gak jadi tanya aku, lanjut Sandra, masih dikuasai oleh dentuman keras di dalam dada, menarik napasnya pelan untuk dia hembuskan perlahan. Masuk kerja jam 7 kan, dan pulangnya jam 5 sore. Kembali Sandra bertanya, hanya untuk memastikan agar ia tak pernah salah, namun malah mendapatkan gelengan kepala dari Aga. Bagaimana itu maksudnya? Kok menggeleng begitu? Sembari meremas jemari tangannya pelan. Bosean berubah pikiran. Berubah pikiran gimana? Membulatkan kedua mata Sandra secara sempurna. Jantungnya kembali dipacu cepat. Bagaimana bisa berubah pikiran begitu? Spontannya tak kenal takut. Sebelum memejamkan kedua matanya dalam, merutuki kebodohannya di dalam berucap. Bosean memiliki hak mutlak untuk mengatur kembali aturan yang telah disepakati. Masih dengan kurat wajah datarnya, seolah tak memperdulikan gejolak rasa di dalam dada Sandra. Tapi kan, ingin sekali Sandra melayangkan protesnya, namun tak berani
karena kedua sorot mata Xian yang mengintimidasi. Iya, lemahnya. Ia tak ingin cari mati. Lebih baik menganggukkan kepalanya pasrah. Jadi aku harus berangkat dan pulang jam berapa? Menginap di sini. Hari Sabtu siang setelah memastikan keperluan bos Xian tersedia, kamu boleh pulang. Dan harus kembali lagi di hari Minggu sebelum pukul 12 siang. Peraturan apa itu? Sahut Chandra. Sungguh hatinya tak menyangka. Dan gaji kamu akan dinaikkan 2 kali lipat, menjadi 20 juta di setiap bulannya.